Perkenalkan, nama saya Almiriam Dahi, NIM 119310030 dari Prodi Teknik Biosistem. Di sini saya akan menjelaskan morfologi tanaman, di antaranya pohon pisang dan pohon kelapa. Morfologi tanaman pisang. Secara morfologi, tanaman pisang terdiri dari akar, batang, daun, buah, dan biji. Akar. Pohon pisang memiliki sistem perakaran serabut karena pisang termasuk sebagai tanaman monokotil. Akar pada pisang berwarna kecoklatan dan biasanya tumbuh menyebar mendekati permukaan tanah. Akar tersebut bisa tumbuh hingga kedalaman 75-150 cm. Yang kedua adalah batang. Batang sejati pada tanaman pisang bagian pangkalnya berupa umbi batang yang tertanam dalam tanah. Selama pertumbuhan, di bagian atas umbi terdapat sebuah titik tumbuh untuk pertumbuhan daun. Inilah yang nantinya akan tersusun rapat dan berlapis-lapis membentuk batang semu yang terlihat berdiri kokoh. Batang semu tersebut muncul dari pelepah daun pisang yang saling menutupi dengan kuat. Batang semu ini juga memiliki bentuk silindris dan berlapis-lapis. Batang ini tidak berkayu dan tidak berkambium, sehingga tekstur batang lebih lunak dan berair. Seiring pertumbuhannya pun, batang palsu tersebut akan membentuk lapisan baru, sedangkan lapisan lama akan terdorong keluar dan mengelupas. Warna batang semu ini adalah warna hijau muda dengan lapisan yang berwarna kecoklatan. Batang pisang bertipe simpodial dengan jaringan meristem di bagian ujung yang memanjang kemudian membentuk bunga. Yang ketiga adalah daun. Daun pisang berbentuk memanjang dan lebar, dengan pertulangan besar yang disebut dengan pelepah. Pelepah ini mengandung banyak air dan di dalamnya sangat berongga. Ujung daun berbentuk tumpul dengan bagian tepi yang rata. Daun pisang pada bagian atas permukaannya mengkilat dan berwarna hijau. Sedangkan pada bagian bawahnya daun pisang tertutup lapisan lilin yang berwarna putih. Daun muda berwarna hijau tua, sedangkan pada daun muda permukaannya berwarna hijau muda. Pada daun muda yang baru muncul di titik tumbuh biasanya masih menggulung. Selanjutnya adalah bunga atau yang sering kita kenal dengan jantung pisang. Jantung pisang memiliki ukuran antara 10 hingga 25 cm. Bunga ini terdiri dari tandan dan dalam satu tandan terdapat beberapa kelompok bunga yang setiap kelompoknya tersusun secara berderet. Bunga pisang ini ditutupi oleh daun pelindung yang berwarna merah keunguan yang permukaannya dilapisi oleh lilin. Daun ini disebut dengan braktea. Nah, fungsinya braktea ini untuk melindungi bunga pisang yang memang mudah rontok. Setiap bunganya memiliki benang sari berjumlah 5 helai. Sementara pada bunga betina terdapat bakal buah yang bentuknya bersegi. Bunga jantan panjangnya sekitar 6 cm dan memiliki benang sari berjumlah 5 helai juga. Nah, selanjutnya buah pisang. Nah, buah pisang ini merupakan hasil pertumbuhan dari bakal buah. Buah ini tergolong sebagai buah buni yang bentuknya silinder. Biasanya buah pisang tersusun berderet dan disebut dengan sisir. Nah, sisir akan terus tumbuh memanjang membentuk sisir yang selanjutnya. Dan pada beberapa pemilik pohon pisang, biasanya pada bagian jantung pisang yang paling bawah dipotong karena sudah tidak bisa membentuk sisir yang berikutnya. Nah, satu buah juga yang masih mentah, buah itu memiliki kulit berwarna hijau, dan apabila sudah masak, warna kulit berubah menjadi kuning. Ketebalannya pun berbeda-beda. Misalnya pada pisang ulin memiliki kulit yang sangat tipis jika dibandingkan pisang raja yang kulitnya tebal. Nah, selanjutnya adalah biji. Nah, biji pada buah pisang ini tertanam di dalam daging buahnya. Biji tersebut berukuran kecil, berwarna hitam dan bulat. Tidak semua buah pisang ini memiliki biji, hanya varietas tertentu saja, seperti pisang kopok dan klutuk. Tanaman kedua ialah pohon kelapa. Pohon kelapa ini merupakan salah satu tumbuhan yang dimanfaatkan hampir semua bagian tubuhnya, mulai dari akar, batang, buah, dan bunganya. Yang pertama, morfologi akar. Akar tanaman kelapa merupakan akar serabut. Meskipun begitu, akar kelapa bisa masuk ke dalam tanah hingga kedalaman 8 meter dan menyebar secara horizontal. Nah, selanjutnya akar tanaman juga terkadang terlihat menyembul di permukaan tanah. Akar primer tanaman kelapa akan tumbuh dan bercabang menjadi akar sekunder, lalu akar sekunder akan bercabang lagi hingga tersier.
Nah, akar kelapa ini menyerap banyak air, sehingga air kelapa banyak digunakan untuk penanganan banjir. Itu sebabnya kita sering melihat di pantai banyak nih pohon-pohon kelapa. Selanjutnya adalah morfologi dari batang. Tanaman kelapa merupakan tanaman monokotil yang tidak memiliki kambium. Hal ini yang menyebabkan batang kelapa tidak memiliki pertumbuhan sekunder alias batangnya tidak membesar, namun hanya tumbuh lurus ke atas. Yang ketiga adalah morfologi daun. Daun kelapa ini memiliki pertulangan daun sejajar dan memiliki pelepah. Helai daun kelapa tersusun di sisi kanan dan kiri pelepahnya. Pelepah daun kelapa melekat kuat di batang, bahkan daun yang sudah tua pun pelepahnya sulit dilepas. Selanjutnya adalah morfologi bunga. Bunga kelapa muncul dari ketiak daun atau pelepah dan terbungkus oleh seludang atau sepata. Bunga kelapa ini dikenal dengan istilah inflorescentia atau manggar. Nah, selanjutnya juga adalah morfologi bunga. Bunga kelapa terdiri dari beberapa bagian, yaitu epikard atau kulit terluar yang warnanya tergantung varietas kelapa tersebut. Ada yang hijau, kuning, maupun orange. Oke, sekian dan terima kasih.